Ini adalah lokasi pertandingan World Motorcycle Championship. Dari Diraja Agung, Sang Dewa Motor akan menyelesaikan garis finish. Segera akan membuat rekor dunia baru. Dewa Motor sudah finish. Selamat atas kemenangan juara dunia 3 tahun berturut-turut. Dewa Motor, bolehkah kami melihat wajah Anda? Dewa Motor, bolehkah saya mendapat tanda tangan? Dewa Motor, aku ingin berfoto bersama Anda. Dewi, Hampir ketahuan identitas saya. Sekarang aku harus cepat-cepat menemui Budi. selamat guru atas juara dunia lagi. Kenapa kamu di sini? Hari ini adalah hari ulang tahun Budi. Barang yang aku suruh kamu siapkan untuknya. Ini sesuai perintah Anda, surat undangan pertandingan internasional. Demi menghormati Anda, dia diizinkan ikut pertandingan internasional. Bagus, segera antar ke Budi. Guru. Budi itu jelas-jelas hanya pemakan gratis. Selalu hidup dari Anda. Anda masih menyuruh saya diam-diam mengangkatnya dari pembalap amatir menjadi pembalap profesional. Kemampuannya itu tidak cukup. Anda masih menyembunyikan identitas Dewa Motor. Kenapa ini? Budi berasal dari keluarga miskin. Bakat balapnya juga kurang. Menjadi Dewa Motor adalah impiannya. Kalau dia tahu selalu saya yang membantu diam-diam, dia akan minder. Lagi pula, aku ingin mendukungnya diam-diam dari belakang. Saat dia jadi Dewa Motor baru, aku akan memberitahu identitas asli saya. Tapi meski kamu ingin menyembunyikan identitas Dewa Motor dan hubungan dengan saya, tak perlu jadi pengantar makanan. Aku antar makanan juga bisa mencari ayah kandung saya. Sudah, kamu nanti ingat antar barang itu ke Budi. Aku mau beli kue kecil untuknya. Guru, hati-hati. Belum berakhir. Ini pertama kalinya aku menemani Budi merayakan ulang tahun. Aku yakin dia pasti suka kue ini. Dewi, Budi, kamu akhirnya datang. Dewi, ayo. Aku punya kabar baik yang mau ku beritahu. Apa sih? Sampai semangat banget. Lihat, ini surat undangan dari Ketua Asosiasi Balap Nasional. Aku bisa ikut kompetisi internasional. Mimpiku jadi juara balap sebentar lagi akan terwujud. Bagus sekali, selamat ya. Lagi pula hari ini kan ulang tahunmu. Kalau gitu, ayo kita makan. Kue ini bersama-sama. Dewi, kamu... Dewi, Kamu baik banget sama aku. Selama setahun ini, kamu selalu kirim makanan untuk menghidupi aku. Nanti kalau aku sudah jadi juara balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Oke, aku tunggu. Tunggu sebentar. Pesanan darurat. Ini. Budi, ada pesanan. Aku harus antar serum untuk menolong orang di gunung. Aku harus pergi dulu. Kamu harus makan kuenya ya. Kalau gitu hati-hati di jalan. Harus dimakan ya. Aku pergi dulu. Dadah, dah.
Kalau bukan karena kamu mau keluarin duit buat gua udah lama ninggalin kamu. Halo, sayang. Aku dapat undangan kompetisi internasional. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan. Selamat ya Budi, sebentar lagi ikut kompetisi internasional. Nanti kalau kita udah ambil alih sirkuit balap Suhardi, milik Paman, aku kasih itu buat kamu latihan. Beneran? Sayang, kamu baik banget sama aku. Selama setahun ini kamu selalu bantu aku. Nanti kalau aku sudah jadi juara balap, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sayang, aku ajak kamu muter sebentar. Oke, Sel. Kak Ceng, sekarang Budi balapannya terlalu cepat. Aku nggak bisa kejar dia. Kemampuan balap anak itu biasa aja. Nggak tahu juga dia bisa dapat sertifikasi pembalap profesional gimana. Pasti ada yang bantu di belakang. Ini siapa? Naik motor kecil aja bisa secepat itu. Maaf ya mbak, Buru-buru. Nona besar datang, minggir semua. Bangsat bikin aku kaget setengah mati. Bersambung. Bangsat, nyaris bikin gua mati kaget. Motor apa itu? Kok bisa nyusul sih? Cuma motor kecil, mau nyalip gua? Lihat gua kasih pelajaran si tukang ngebut ini. Minggir, gangguan banget. Masa sih? Zheng Hui, berhenti ngejar. Kamu bukan lawannya, dia itu jago. Gua nggak peduli, masa gua kalah sama dia? Jangan ngejar lagi, bahaya. Kok dia malah ngebut lagi? Nggak takut mati ya? Anak bawang. Dah. Bersambung. Bang, motor apa ini? Bisa nyelip di antara truk-truk gitu. Motornya biasa aja. Yang bawa motornya yang nggak biasa. Setidaknya di Jayanagara. Belum pernah lihat orang kayak gini. Kok bisa segitu hebatnya ya? Ayo kita pergi dulu. Kita masih ada urusan penting. Kakak senior, guru sudah digigit ular berbisa. Sudah hampir 10 menit. Kalau serum dari rumah sakit nggak segera dikirim, guru bisa tewas. Iya nih, sebentar lagi. Waktu terbaik buat nolong ya udah lewat. Halo RS Jayanagara, serumnya. Kapan bisa sampai? Ambulansnya macet, cuma bisa suruh kurir buat antrin. Apa? Kurir? Dia naik motor apa? Bisa sampai tepat waktu nggak? Itu Cuma motor biasa. motor kecil, maupun pembalap profesional. Naik gunung paling cepet juga 30 menit. Masa iya bisa sampai tepat waktu? Dia baru berangkat 10 menit lalu. Gimana kalau kita cari yang lain? Serumnya sudah sampai. Bersambung. Obat penawarnya sudah sampai. Pak Guru akan selamat. Cepat. Bagus. Pak Guru akan selamat. Pengumuman, mencari anak perempuan. Mirip banget sama aku waktu kecil. Batu gioknya juga persis sama. Jangan-jangan... Pak, pengumuman cari anak perempuan ini, apa Bapak yang pasang semua? Tian, kamu Tian. Iya, ayah. Bagus, akhirnya kita bertemu lagi. Akhirnya kita berkumpul lagi. Berkumpul lagi, aku yang akan menghabisi kalian. Budi, kok kamu di sini? Dia siapa?
Oh, kamu tuh si penggembira Budi itu. Kok mukanya kayak kentang kecil? Kasih tahu dia siapa aku ini. Sisi adalah tunanganku. Wanita yang akan kujalani hidup bersamanya. Budi, dasar bajingan. Baru saja bilang tidak akan mengecewakanku. Malah ajak cewek lain jalan-jalan, gue gebukin lo. Kalau bukan karena kamu mau bayarin gua, udah lama gua putusin. Gua udah dapat undangan balapan internasional. Sebentar lagi jadi juara balap baru. Statusmu nggak sebanding sama gua sekarang. Cuman karena itu kamu mau putusin gue? Budi, bajumu, mobilmu, semua gue yang beliin. Gue yang selama ini nafkahin kamu. Yang bikin kamu dari pembalap amatir bisa sampai ke balapan internasional. Sekarang kamu malah ngelakuin ini ke gue. Itu kan kamu yang mau jadi penggembira. Lagi pula, prestasi gue sampai kayak gini semua karena kemampuan gue sendiri. Emang ada hubungannya sama kamu? Kemampuan sendiri? Dengar ya, semua yang kamu punya sekarang semua dari gue. Bersambung. Semua yang kamu miliki sekarang semuanya aku yang berikan. Gila aja. Kamu cuma seorang kurir makanan, mau kasih apa ke aku? Sementara Sisi itu beda. Dia adalah putri dari keluarga pembalap ternama. Hanya wanita seperti inilah yang bisa bantu aku wujudkan mimpi jadi raja balap. Kamu sama sekali nggak cocok buat aku. Aku nggak cocok buat kamu. Kamu tahu nggak sebenarnya siapa yang nggak cocok buat siapa? Udah. Jangan banyak omong sama dia. Kita kan kesini buat urusan penting. Paman, sirkuit balap Suhardi ini sudah kamu kuasai selama 20 tahun. Sudah saatnya kamu serahkan kan? Ini adalah rumahku dan Tian-Tian. Sirkuit balap ini tidak bisa kami berikan pada kalian. Sirkuit balap ini adalah aset keluarga. Kami mewakili keluarga untuk mengambilnya kembali. Cepat tanda tangani kontrak pengalihannya. Tunggu dulu. Paman, mobil di luar itu punya kalian? Iya, punya kami. Karena kita semua adalah pembalap, maka sebagai generasi muda, saya beri Anda satu pilihan lagi. Kita adu balap, 3 ronde, 2 kemenangan. Tentukan kepemilikannya berdasarkan hasilnya. Kak, kita kan bisa langsung merebutnya. Kenapa kamu... Kalau benar jagoan itu ada di antara mereka, dan kita bisa rekrut dia ke keluarga, nilainya jauh lebih tinggi dari sirkuit balap ini. Kalian semua pembalap profesional. Mana mungkin kami bisa menang melawan kalian? Mengganggu ayahku itu bukan kehebatan. Kalau jagoan, adu sama aku. Bersambung. Bisa-bisanya mengganggu ayahku. Kalau berani lawan aku saja. Lawan kamu dengan skill ngantar makanan kayak gitu, nggak layak kami yang turun tangan. Dewi, walaupun kamu mau nahan aku, nggak perlu sampai gengsi buta kayak gini. Kalau kamu beneran cinta sama aku, seharusnya kamu ngerti aku, dukung aku. Suruh ayahmu cepat-cepat nyerah. Serahkan sirkuit balap Suhardi ke kami. Bajingan! Kamu tahu nggak aku udah ngasih apa buat kamu? Selama setahun ini, kamu terus-terusan ngantar makanan buat nafkahin aku. Jujur aja, aku beneran tersentuh. Tapi pengorbanan kecilmu itu, buat aku sekarang, nggak ada gunanya sama sekali. Rupanya kamu mau pakai cara ini buat memeras secara moral Budi ya? Dengan statusmu yang kayak gini mau jadi orang kaya mendadak? Lucu banget. Kalian yang lucu. Budi, hari ini aku mau kasih tahu kamu apa yang kamu lewatkan. Ayah, lawan mereka. Guru, mereka semua pembalap profesional. Memangnya kenapa kalau pembalap profesional? Bukannya kalian tiap hari nonton video dewa balap? Teknik-tekniknya kan udah kalian pelajari semua. Kita belum tentu lebih lemah dari mereka. Kalian mau belajar teknik dewa balap? Pernah lihat nggak wajah dewa balap? Kakakku udah kasih kesempatan ke kalian. Berani nggak adu? Adu ya, adu. Bersambung. Di ronde pertama kita adu teknik mengemudi. Di arena sudah kusiapkan 30 kembang api. Kedua tim kita masing-masing kirim 3 orang untuk satu putaran. Tim mana yang bisa menyalakan kembang api lebih banyak dengan ban, dialah pemenangnya. Nyalakan kembang api pakai ban, masa bisa sih? Tadi kan jagoan ngomong. Kenapa? Udah takut gini aja? Aku sama kakak senior sudah pernah latihan sih, seharusnya nggak masalah.
Tapi guruku lagi cedera, masih belum bisa naik motor. Kita masih kurang 1 orang. Guru, aku bisa kok. Aku saja yang maju. Kamu nggak bisa. Ayah, aku bisa menggantikan. Kamu yang ganti? Kamu kira ini antar makanan? Hei! Tian, ini lomba profesional. Kamu ngerti balap motor? Kamu nonton aja di pinggir nanti. Jangan ikut campur. Guru, ini kan menyangkut kepemilikan sirkuit balap Suhardi kita. Lebih baik kami bertiga yang maju. Ya guru, tingginya aja belum sampai stang motor. Naik motor aja susah. Bisa bantu apa? Jangan lihat aku pendek, kemampuanku kuat loh. Banyak bacot. Sudah siap belum sih? Sudah, kami bertiga murid yang akan turun. Oke, kalau gitu mulai saja. Kalian duluan. Guru. Semangat kakak kedua. Semangat. Bersambung. Bagus. Hebat, sudah nyalain yang keempat. Dengan kemampuan kakak kedua ini, nyalain 10 lagi pun pasti bisa. Sudutnya terlalu tajam. Kali ini nggak bakal nyala. Ngomong apa sih? Ternyata kata Tian-Tian benar. Wah, sepertinya yang di jalan gunung tadi bukan dia. Kakak kedua, sirkuit yang susah banget ini. Kau bisa nyalain 8 batang? Bagus adik kedua, 3 lebih banyak dari waktu latihan. Memang bagus. Tanpa latihan profesional bisa sampai segini, sudah sangat hebat. Makan saja permenmu. Zheng Hui, tunjukkan pada mereka apa itu pembalap profesional. Si kentang kecil minggir. Sudah 4. Sudah 8. Kalau begini terus bisa mengalahkan kakak kedua. Aduh, nggak mungkin. Bersambung. Tidak mungkin. Bajingan ini. Tikungan kedua. Remnya terlalu awal. Kembang api ini tidak bisa dinyalakan. Kamu memang jago bacot. Ternyata lagi-lagi Tian-Tian yang benar. Bagus, Sri. Rem di tikungan kedua terlalu awal. Kalau tidak, Ternyata benar. Orang dan teknologinya sama-sama sampah. Jangan pedulikan dia. Beberapa orang yang dicampakkan tidak bisa menerima malu, hanya bisa mengoceh saja. Hanya kamu yang menganggapnya sebagai harta. Kamu. Giliranku. Apa pemain profesional? Cuma ini. Kakak senior, hancurkan mereka. Hebat. Sudah 10. Masih ada sedikit kemampuan.
12. Aku tahu pasti kakak senior bisa. Kakak senior, kamu terlalu hebat. Lumayan lah. Apa maksudmu? Kakak senior adalah yang terbanyak sejauh ini, yang menyalakan paling banyak. Kamu pura-pura apa di sini? Kalau kamu bisa, ayo coba. Mungkin bahkan tidak bisa memegang setang motor. Sepertinya yang di jalan gunung itu, bukan dia juga. Siapa lagi? Bahkan pemain profesional pun. Menyalakan 12 juga sangat langka. Sisi, ayo, beri mereka pelajaran. Perhatikan baik-baik para sampah. Aku hanya mengajar sekali. Bersambung. Perhatikan baik-baik kalian para pecundang. Aku cuma ngajar sekali ini aja. Enam buah. Sudah 12 buah. Sisi hebat sekali. Sisi, kamu memang luar biasa. Dengan mudahnya kamu menyalakannya. 15 kembang api. Ini tidak mungkin. Aku ternyata kalah. Mungkin inilah perbedaan antara kami dengan pemain profesional. Paman, kalau kali ini kalian kalah lagi, maka pertandingan ini benar-benar kalian yang kalah. Gampang banget, kukira kamu hebat sekali. Dasar kentang kecil, jangan sok-sokan deh. Shifu, ini gimana dong? Kakak senior saja bukan lawan mereka. Siapa sebenarnya orang itu? Sepertinya harus memaksanya bertindak. Begini saja, aku duluan. Kakak yang urus sampah-sampah ini, masa perlu kamu yang turun tangan? Perhatikan baik-baik. Kalau mau menang pertandingan ini, harus tunjukkan kemampuan aslimu. Shifu, anak ini siapa sih asalnya? Peduli apa asalnya, pokoknya nanti akan kuhajar habis-habisan. Kamu memang jago mengobrol omong kosong. Bisa melihat kakakku bertindak itu adalah kehormatan buat kalian. Loh, kok aneh? Orang ini kok kayak pernah lihat. Bersambung. Kapan buah? Baik. buah. Ini. 20 buah. 20 buah. 20 buah. Sepertinya akan kalah. Tenang saja, aku ada di sini tidak akan kalah. Kakak Cheng, kamu memang sangat hebat. Hasil ini jika dilihat di seluruh Jayanagara, tidak ada yang bisa mencapainya. Bahkan jika dilihat di seluruh negara, itu juga sangat sedikit. Rio, aku ingat sekarang dia adalah pembalap profesional Rio yang ranking nasional ke-13. Apa ranking nasional ke-13? Lalu bagaimana kita bisa bersaing? Ini hanya ranking ke-13. Bagaimana, apakah kamu terkejut jika takut cepat mengaku kalah? Kamu bicara jujur kepada master, kamu bisa menyebutkan beberapa. 1 atau 2. Kita mungkin perlu minimal 24 untuk menang. Sekarang mungkin hanya dewa balap yang bisa menang. Sebenarnya aku juga bisa. Belum selesai. Sebenarnya aku juga bisa kok. Selalu ada perasaan Dewi ini nggak biasa. Pak, kalau Bapak suruh aku yang pergi, mungkin masih bisa menang 1-2 poin. Kalau Bapak suruh dia yang pergi, apa bedanya dengan kalah? Aku tahu kamu ingin membantu Pak Guru, tapi ini kan kompetisi profesional, bukan main-main. Kamu kembali. Aduh, sialan. Aduh, gak apa-apa. Cuma skill segini berani ikut. Cepat nyerah saja, jangan mempermalukan diri di sini. Dia belum mulai lari. Begini saja, kami kasih kalian satu kesempatan lagi. Kalian kirim 1 orang lagi, lakukan balapan ulang. Kak, kita sudah menang. Ngapain repot-repot lagi?
Sudah jelas itu pemula, naik motor saja belum stabil, menang pun tidak bangga. Bagaimana Paman? Tunjukkan sedikit kemampuanmu. Kakak, bagaimana kalau kamu gantikan aku saja? Baiklah, paling-paling kita lawan mereka habis-habisan. Berdiri. Dewi, ayah tetap ingin kamu yang maju. Pak, Dewi cuma tukang antar makanan. Walaupun dia anakmu, nggak bisa disuruh pergi. Pak, sebenarnya aku lumayan juga naik motornya. Dewi, kamu benar-benar mau pergi? Kamu pikir ini antar makanan? Si kentang kecil, tingginya belum sampai stang motor. Kayaknya naik motor saja susah. Jangan-jangan dia itu... Bersambung. Aduh, ngakak banget tekniknya. Nggak bisa jaga keseimbangan sepeda motor aja. Berani-beraninya ikut turun. Pak, kan sudah kubilang jangan biarkan dia turun. Ayo cepat bantu aku angkat motornya. Sana bantu. Ayo. 1, 2, 3. Bagaimana kalau ambilkan aku bangku? Sama sarung tangan dan helmnya. Cepetan. Kamu bisa nggak sih jangan malu-maluin di sini? Aku tadi lupa makan permen jadi nggak fokus. Tidak sesederhana itu. Buah. Masa sih? Bersambung. Masa sih? Hebat, kita menang. Tak disangka, Tian-Tian hebat sekali ya. Aku tahu anakku bukan orang biasa. Aku sayang kalian. Masa iya dia? Masa sih? Kakakku sendiri saja tidak bisa melakukan ini. Kamu yakin si kentang kecil ini hanya tukang antar makanan? Dia menjilatku selama setahun. Aku belum pernah lihat dia naik motor balap. Ini cuma kebetulan. Tak kusangka kamu begitu hebat. Sudah kubilang dari dulu, jangan karena aku bertubuh kecil lalu meremehkan kemampuanku. Dik, jago juga bawa motornya. Pernah belajar? Urusan kami latihan atau tidak. Yang penting kami menang. Tian-Tian, aku sudah merasa kamu bukan orang biasa. Ayah benar-benar tak menyangka kamu sehebat ini. Bagaimana dilihat? Kamu tidak mirip tukang antar makanan. Bersambung. Tian-Tian, aku sudah merasa kamu bukan orang biasa. Tak kusangka kamu sehebat ini. Kamu ini juga tidak mirip kurir. Apa hebatnya itu? Pasti dia latihan diam-diam saat mengantar makanan. Hari ini hampir saja aku ditabraknya. Betul, dia cuma kebetulan beruntung saja. Satu keterampilan yang sama, kalau dilatih setahun setengah, siapapun bisa melakukannya. Pembalap profesional bukan dilihat dari trik kecil seperti ini. Mungkinkah ini benar-benar cuma kebetulan? Pembalap profesional lagi. Kalian bahkan kalah dari aku anak kecil ini. Kamu! Sisi, marah dengan orang rendahan seperti ini tidaklah sepadan. Mereka juga belum pernah melihat dunia, cuma menang sekali hari ini. Sudah sombong begini. Sampah, banyak sekali omongannya. Katakan, ronde kedua adu apa? Ronde kedua menyeberangi jembatan titian. Kupikir susah sekali. Ternyata cuma menyeberangi jembatan titian. Siapa yang tidak pernah lulus tes mengemudi? Jangan buru-buru. Jembatan titian yang kakakku maksud adalah saat menyeberangi jembatan, tangan tidak memegang setang. Tangan tidak memegang setang? Bagaimana bisa menyeberang?
Ronde ini menguji kemampuan mengendalikan motor. Di sini ada jembatan rintangan dari kayu, pipa besi, kawat baja, 3 tingkat kesulitan yang berbeda. Sulitkah melewatinya tanpa pegang setang? Zheng Hui, tunjukkan pada mereka. Bersambung. Wah, jalurnya sempit banget, bisa lewat naik sepeda. 10 detik. Jangan-jangan kalian semua nggak bisa. Susah ya? Zheng Hui kali ini 10 detik lebih cepat dari sebelumnya. Pasti dong, soalnya kan pembalap profesional, kamu nggak mungkin kayak pembalap abal-abal sampai nggak bisa lewat ini kan? Kamu lagi nyebrang jalan kayak kakek-kakek ya? Nyebrang jembatan masih butuh lebih dari 9 detik. Dewi kalau nggak bohong, kamu mati ya. Kamu tahu susahnya kayak gimana nggak? Melewati pipa baja ini susah ya? Menurutku yang di samping itu kawat baja masih ada tantangannya. Kawat baja di seluruh negeri yang bisa lewat jembatan titian ini nggak sampai 100 orang. Yang bisa lewat pipa baja itu juga nggak sampai 20 orang. Kalau jembatan kawat baja itu. Sudah 10 tahun belum ada satupun peserta yang bisa melewatinya. Jangan banyak omong sama dia. Kalau jago, coba aja. Aku lihat gimana caramu menang di ronde ini. Coba ya, coba. Bersambung. Ayo maju saja. Tian, kamu tidak boleh pergi. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kamu jatuh dari jembatan? Ayah. Tenang saja, aku bisa. Kalau takut ya sudah. Kalian, ayah dan anak, jangan pura-pura di sini. Sombong sekali ya. Siapa yang takut? Aku yang pergi. Berdiri, ini bukan sekadar jembatan kayu. Orang biasa saja sulit melewatinya dengan mendorong gerobak. Sekarang, tidak hanya harus naik ke atasnya, tapi juga harus melepaskan kedua tangan dari setang. Ini berbeda dengan ujian SimC kalian. Benar, kakak senior. Sekilas ini seperti sekadar menyeberangi jembatan, tapi sebenarnya ini adalah ujian untuk peserta, yaitu keseimbangan dan stabilitas. Lihat, semakin sempit jembatan rintangannya, semakin sulit bagi pembalap untuk mengendalikan sepedanya. Berdasarkan tingkat latihan kita sebelumnya, mungkin kita bahkan tidak bisa naik ke jembatannya. Sepertinya kalian masih punya sedikit kesadaran diri. Kakak senior, lomba belum mulai, kok sudah bicara seperti ini? Aku yakin kakak senior pasti bisa. Mulai berangkat. Kakak senior. Hati-hati ya. Bersambung. Cuman segini kemampuannya. Jembatan aja nggak bisa naik. Kayaknya bukan dia. Pak, biarkan aku saja yang pergi. Tian, kamu bisa nggak? Ini berbahaya kalau kamu jatuh. Nggak apa-apa. Tunggu sebentar, aku ambil motornya. Shifu, kakak senior aja nggak bisa naik. Kali ini kita pasti kalah. Tadi kan jago banget ngomongnya. Kenapa udah takut gini aja? Lagian dia kan cuma pembalap amatir. Jangan dipersulit. Gimana kalau begini? Aku kurangi tingkat kesulitannya untuk kalian. Kalian boleh pakai kedua tangan. Asal bisa lewati pipa baja itu. Aku anggap kalian menang. Zheng Hui, kamu terlalu baik hati. Udah tahu mereka nggak bakal bisa. Masih mau kurangi tingkat kesulitannya. Kalau mereka benar-benar nggak bisa, bukannya nanti malah memalukan? Kalian janji? Perkataan pria sejati. Kuda 4 pun tak bisa mengejarnya. Sekarang lihat kemampuan kalian. Baik, aku lawan kalian habis-habisan. Bersambung.
Halo, nggak mati jatuh kan? Kalau belum mati, ya bangun dan lanjutin. Melihat kalian sampah semua. Aku akan turunkan lagi kesulitannya. Bagaimana kalau naik sepeda saja? Asal kalian bisa lewati jembatan kayu itu, aku anggap kalian menang. Zheng Hui. Kamu begini, bukannya terlalu jahat? Mana ada aku jahat? Tingkat kesulitan segini aja, dia yang sampah aja pasti bisa melakukannya. Sudah. Aku juga nggak hitung waktunya. Pakai apa saja terserah kalian. Yang penting bisa lewati jembatan rintangannya, langsung dianggap menang. Kak, kamu malah turunin lagi kesulitannya. Kalau sampai ini aja mereka nggak bisa, bakal kelihatan banget nggak bergunanya. Kamu serius? Lausan, kamu mau apa? Shifu, mereka terlalu jahat. Aku nggak percaya, naik sepeda aja nggak bisa lewat. Kembali, bahaya. Bersambung. Lihat Dewi, lihat sampah-sampah ini. Naik jembatan aja nggak bisa. Kak, kan sudah kubilang. Kamu kasih kesempatan ke sampah-sampah ini. Mereka nggak berguna. Menurutku, kita harus cepat ambil kembali sirkuit balap Suhardi. Daripada buang-buang waktu sama mereka. Sepertinya jagoan itu memang nggak ada di sini. Guru, kita nggak mungkin menang. Kita mengaku kalah saja. Kakak senior dan adik junior, kalau begini terus, bisa mati terjatuh. Kita tunggu dulu. Tunggu Dewi kembali. Dewi, tunggu Dewi kembali buat apa? Dewi itu cuma kurir makanan. Kemenangannya tadi cuma kebetulan. Hadapi kenyataannya, kita nggak selevel dengan mereka. Nunggu siapa? Nunggu si kentang kecil itu? Jangan-jangan kalian benar-benar mengira dia bisa bantu kalian menang balapan? Dewi ini masih ada gunanya. Nanti sampah-sampah ini jatuh cacat. Biar Dewi antar mereka ke rumah sakit. Aku pasti bisa. Adik junior. Tanganku. Bersambung. Tanganku. Adik. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cuma lenganku agak sakit. Syukurlah kalau baik-baik saja. Guru, hampir saja aku berhasil. Izinkan aku mencoba sekali lagi. Cukup. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Guru. Jangan bicara lagi. Ini karena gurumu tidak mampu. Hingga mencelakakan kalian. Aku bilang, ini sirkuit balap Suhardi atau tempat rongsokan. Mobil-mobil sampai rusak total karena kalian. Motor nggak bisa, sepeda juga nggak bisa. Kalian memang sekumpulan sampah. Kak, sudah kubilang dari tadi, kita cuma buang-buang waktu dengan mereka. Paman, kamu lihat apa? Jangan-jangan kamu masih menunggu anak kesayanganmu itu? Sudah, jangan tunggu lagi. Dia pasti malu dan merasa dipermalukan. Sudah lama bersembunyi diam-diam. Paman, mengakulah kalah. Kalau muridmu ini kenapa-kenapa lagi, nanti kamu akan sangat menyesal. Tidak, aku harus mencoba lagi. Coba apa lagi? Nggak takut mati terjatuh? Sampah ya tetap sampah. Jangan coba-coba lagi. Nanti beneran tangan kakinya patah. Seumur hidup cuma bisa mengemis. Jangan coba lagi. Guru tahu, kalian sudah berusaha maksimal. Kami menyerah. Mana mungkin? Bersambung. Masa sih? Keseimbangan dan stabilitasnya luar biasa kuat.
Di dunia ini, belum pernah ada yang bisa melakukannya. Gimana dia bisa begitu? Zhenghui, kamu yakin dia cuma kurir makanan? Waktu dia bersamaku, aku nggak lihat dia sehebat itu. Ini pasti cuma kebetulan. Lumayan menarik. Jangan-jangan memang dia? Tian, kamu hebat banget. Jembatan kawat yang tipis itu kamu bisa lewati. Iya, cuma butuh 3 detik. Juara balap aja nggak bisa secepat itu. Dasar brengsek, gimana? Aku menang lagi. Kamu... Berdasarkan perjanjian 3 ronde 2 kemenangan. Kalian sudah kalah 2 ronde. Bisa minggat sekarang. Betul, cepat pergi sana. Ayo pergi, minggat. Pergi sana, pergi. Siapa bilang kami mau pergi? Kalian mau apa lagi? Kita adu 1 ronde lagi. Ronde ini kita adu kecepatan. 1 ronde langsung putus. Maksudmu apa? Kamu ini jelas-jelas curang. Zhenghui, kamu ini ngapain? Kalau kita sampai kalah dari sampah-sampah ini, betapa malunya. Gimana aku bisa ikut kompetisi internasional? Iya kak, tolong bantu Zhenghui sekali. Dia tadi cuma lagi nggak maksimal. Kemampuan Zhenghui memang nggak seberapa. Kompetisi internasional macam itu, aku aja cuma pernah ikut sekali. Masa dia bisa dapat undangan? Itu nggak sesuai dengan kemampuannya. Kakak, aku mohon. Demi aku tolong bantu dia sekali. Baiklah. Curang lagi kenapa? Kalau kalian nggak mau adu lagi, langsung tanda tangan kontrak pengalihannya. Bersambung. Bukan, kalian tidak punya kredibilitas sama sekali. Ayah, aku akan bantu ayah menang. Pasangan brengsek seperti mereka. Mana ada kredibilitasnya? Dasar kerdil, siapa yang kau hina? Kalian cuma beruntung menang 2 ronde. Pembalap sejati baru ketahuan di jalan pegunungan. Oke, kalau nanti kalian mengingkari janji lagi, Saya jamin atas nama pembalap, tidak akan ingkar janji. 1 ronde tentukan pemenang. Bagus, aku justru takut kalian tidak mau adu kecepatan. Jalan pegunungan ini sudah kami lewati ratusan ribu kali. Mata tertutup pun bisa menyelesaikannya. Aku belum pernah kalah. Tidak boleh. Mereka semua pembalap profesional. Kenapa? Kalian takut? Tadi itu cuma permainan kecil, menurunkan standar balapan, sampai memberi kesempatan pada orang-orang sembarangan untuk ikut kompetisi. Jalan pegunungan ini baru arena utama pembalap, bukan sembarang orang yang berhak ikut. ayah, tenang saja, kita bisa menang. Karena jalan pegunungan ini sangat kalian kuasai, itu kan keuntungan kalian. Apalagi yang perlu kalian takutkan? Iya, guru. Menurutku mereka juga tidak hebat-hebat amat. Dengan 2 kakak kelas di sini, aku rasa kita pasti menang. Tian, kamu yakin bisa? Bersambung. Tian, kamu yakin bisa? Pernah naik motor balap? Kalau sekarang aku kasih tahu identitasku pada mereka, pasti mereka akan kaget. Pak, aku pernah lihat balapan motor di TV. Tian, balapan motor itu nggak cuma soal pengalaman, tapi juga kerja sama tim. Pa tahu teknik berkendaramu hebat. Tapi ini balapan, jalan gunungnya banyak tikungan dan terjal. Sedikit saja lengah. Pak, waktu aku antar serum untuk kalian, aku lewat jalan gunung ini. Tenang saja, aku bisa. Sudah selesai bicara belum? Mau balapan atau enggak? Kalau enggak, mengaku kalah saja. Balapan. Ayo pergi ke jalan gunung. Lama banget sih. Ayo kita pergi. Ayo. Tian. Aku dan adik kelas punya motor sendiri. Kamu? Aku juga punya. Itu di sana. Motor delivery. Ada apa dengan motorku? Tian, motor mereka itu sport, kapasitas 1000 cc. Motor deliverymu ini motor kecil, 100 cc. Mana mungkin menang? Sudahlah. Pokoknya kamu cuma pelengkap saja. Nanti kendarai pelan-pelan saja. Hati-hati. Mana mungkin meremehkan motor kecilku? Bukan. Tian. Jalan gunungnya sudah kusuruh tutup, khusus untuk balapan kita. Ron ini kita adu kecepatan. Setiap tim keluarkan 3 motor, berangkat 3 gelombang, jeda 1 menit. Tim yang waktunya lebih singkat, dialah pemenangnya. Mengerti? Adik kelas. Nanti kamu gas terus ke depan. Sisanya serahkan padaku. Baik, kakak senior.
Tian, kamu nanti kendarai pelan-pelan saja. Ini kan balapan motor profesional. Bukan antar delivery. Aku juga nggak berharap kamu menang. Motor kecilmu yang jelek itu nggak mungkin bisa mengejar mereka. Siapa bilang motor kecilku nggak bisa menang? Mereka itu nggak mungkin bisa mengalahkanku. Bersambung. Siapa bilang motor kecilku nggak bisa menang? Ternyata mereka. Jelas-jelas nggak ada yang bisa ngejar aku. Oke. Kamu memang jago. Ayo. Hitungan mundur grup pertama. Berangkat. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Hitungan mundur grup kedua. 3, 2, 1. Mulai. Tadi di jalan gunung, yang naik motor kecil ini dan nyalip aku. Ternyata kamu naik motor kecil ini dan menyalipku. Iya betul. Siapa suruh kamu jalan pelan-pelan, malah ngehalangin jalan? Hampir aja bikin serumku telat dikirim. Tadi aku lagi boncengin orang. Kalau enggak, mana mungkin kamu bisa nyalip. Awalnya kukira ada jagoan, ternyata enggak nyangka, cuma penggemarku. Sampah ya tetap sampah. Banyak banget bacotnya. Dewi, kamu lihat baik-baik. Lihat gimana aku ngasih pelajaran buat kamu. Ayo, grup ketiga. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Jangan bikin aku kecewa. Bersambung. Bro, gimana kondisi di situ? Lumayan, bro. Aku udah unggul satu mobil. Mantap, bro. Biarin mereka lihat kehebatan kita. Bagus, Pak. Dua kakak kelas kita udah unggul. Kali ini sirkuit balap Suhardi bisa diselamatin. Asik! Gue udah bosen main sama kalian. Saatnya ngasih kalian pelajaran. Kok bisa nyerang pembalap sih? Sisi, jangan keterlaluan. Kecelakaan di sirkuit itu wajar. Dah, anak muda. Pak, mobil Budi mau nabrak, bro. Apa? Bagus, Pak. Dewi yang nyelamatin, bro. Untung ada Dewi. Ternyata Elo. Dewi, makasih ya. Kali ini beneran untung ada Elo. Pasangan brengsek ini bener-bener nggak profesional. Tapi karena nyelamatin gua, waktumu udah kebanyakan terbuang. Kalau gini terus, kita bakal kalah. Nggak apa-apa, gue bisa nyusul. Dewi, tunjukin batas kemampuanmu. Sisi, Si bodoh Dewi itu karena nyelamatin orang, sekarang udah jauh ketinggalan dari gua. ronde ini kita menang pasti. Baguslah. Gue juga udah hampir nyusul grup di depan. Dewi, mau nyalip gua, kecuali lu bisa lari lebih cepat dari kereta cepat. Aduh, lebih cepat dari kereta cepat.
Bersambung. Dewi unggul lagi. Jalan pegunungan yang terjal begini, kecepatannya bisa melebihi kereta cepat. Dah. Aduh, lebih cepat dari kereta cepat. Round ini kita pasti menang lagi. Semangat Dewi. Bisa menyusul kereta cepat. Dia siapa sih? Dia mendahuluiku. Dewi sudah mendahuluiku. Cepat halangi dia. Dia tertinggal jauh, masa bisa menyusul? Dia lebih cepat dari kereta cepat. Dia sudah meninggalkanku. Apa? Ada apa di depan sana? Minggir semua. Zheng Hui, aku menghalanginya. Kita cuma perlu menghalanginya. Dia tidak akan bisa mendahului kita. Kalian keterlaluan. Terus-terusan menghalangi Dewi. Tidak membiarkannya mendahului. Curang banget. Ini namanya taktik tim. Belum pernah lihat balapan. Biasa aja. Bersambung. Cepat habisi yang lemah di depan itu. Kemarilah, kita kepung Dewi bersama-sama. Siap. Tingkah laku macam apa ini? Sudah selesai. Ini bukan balapan yang kalian lakukan. Ini jelas-jelas mau membahayakan orang. Masih berani bilang diri pembalap profesional. Dasar pengecut. Dewi, aku ditabrak mereka sampai keluar. Sekarang semua bergantung padamu. Dewi, biar aku lihat kemampuan aslimu yang sebenarnya. Bukannya jalan sudah diblokir, kenapa masih ada mobil yang masuk ke jalan balapan di gunung ini? Apa? Selama kita tidak membiarkannya menyalip. Ada makhluk apa di depan sana? Beri jalan untuk Son Gokong. Ada mobil dari depan. Cepat minggir. Kesempatan datang. Ada mobil dari arah berlawanan, masih berani ngebut mau menyalip. Nggak takut mati ya? Bagaimana mungkin? Bersambung. Masa sih? Aduh, keren banget. Gantengnya luar biasa. Dia malah bisa melompati mobil. Sepertinya kita sebelumnya meremehkan Dewi. Tak disangka dia sehebat ini. Cepat, kejar dia. Siap. Sekarang giliranku untuk menghajar kalian. Cepat, serbu. Kak Sisi, aku tersingkir. Dasar tidak berguna. Ini namanya membalas perbuatan orang dengan caranya sendiri. Dewi, bagus sekali. Akhirnya kita bisa balas dendam. Jangan terlalu keras. Sepertinya mereka akan kalah. Cepat. Tinggal 1 kilometer lagi sampai garis finish. Selama dia tidak bisa meninggalkan kita, dia pasti kalah. Sebentar lagi sampai finish. Mobil kita kapasitas mesinnya besar. Nanti tinggal sedikit menambah kecepatan. Langsung bisa menyusulnya. Sekarang Dewi terhalang 2 truk. Kalau begini terus dia akan kalah. Ya. Sekarang harus bagaimana? Dengan kemampuannya, tidak mungkin dia diam saja menunggu kekalahan. Sepertinya dia akan pakai jurus itu. Dewi, lari cepat pun percuma. Jalur mendahuluimu sudah diblokir truk. Kamu pasti kalah di ronde ini. Siapa bilang jalurku diblokir? Aku tidak percaya. Dalam situasi seperti ini, kau masih berani mendahului? Bajingan! Perhatikan baik-baik. Yang kayak gini juga bisa. Bersambung. Sialan. Bagaimana mungkin aku kalah darinya?
Ayo. Menang. Kita menang. Dewi, Kamu benar-benar hebat. Bagus sekali, sirkuit balap kita selamat. Dewi, tak kusangka kamu sehebat ini. Menghadapi pasangan brengsek itu, gampang banget. Ini surat undangan dari Ketua Asosiasi Balap Nasional. Dia yang kasih ke aku. Kamu baik banget sama aku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Sayang, kamu baik banget sama aku. Nanti kalau aku sudah jadi dewa balap, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Sisi adalah tunanganku. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kamu harusnya mengerti aku, mendukung aku. Bajingan, kamu kalah lagi. Saatnya menepati janji kan? Kamu cuma tukang antar makanan, cuma kebetulan aja beruntung. menang pun mau gimana lagi? Aturannya kita yang buat, kami nggak mengakui. Malu-maluin aja belum cukup, kemampuan nggak sebanding, masih nggak mau ngaku kalah. Kalau tersebar, muka keluarga mau ditaruh di mana? Kak, sirkuit balap ini kan untuk Zheng Hui. Cukup. Sesuai perjanjian kalian menang. Sirkuit balap tetap milik kalian. Dik, jago juga nyetirnya. Ikut aku. Kamu mau apa? Jangan buru-buru dulu, biarkan dia selesaikan bicaranya. Kak Cheng, aku akui Dewi memang punya bakat, tapi dia cuma tukang antar makanan. Kamu nggak bisa... Maksudku, biarkan dia bergabung dengan keluarga kita. Menjadi pembalap klub balap. Apa? Biarkan dia gabung klub? Bersambung. Ajak dia masuk ke keluarga kita, dan jadi pembalap klub balap. Apa? Ajak dia masuk klub, kakak? Dia belum pernah mengalami latihan profesional. Bagaimana bisa jadi pembalap? Dasar apa? Karena dia menang dari kalian. Kalian begitu menyulitkan dia, tetap saja dia menang. Ini sudah cukup membuktikan dia adalah pembalap yang layak. Apalagi yang tidak kalian setuju? Benar. Kali ini kalau bukan Tian-Tian yang bertindak, sirkuit kita benar-benar hilang. Tian-Tian. Keluarga Liu adalah keluarga pembalap. Kamu juga adalah penerus mereka. Kalau kamu masuk klub mereka, kamu bisa jadi pembalap profesional. Tian-Tian, pergilah. Ayah tahu kamu punya bakat di bidang ini. Ini adalah mimpi yang banyak orang ingin. Kamu nanti tak perlu lagi mengantar makanan begitu susah. Tapi ayah aku tidak mau masuk klub. Sebenarnya aku ingin. Ayah, sebenarnya aku cukup suka mengantar makanan. Dan dengan begini aku bisa lebih banyak menemani ayah. Tian-Tian, kalau kamu masuk klub, nanti akan sukses besar. Mungkin bisa ketemu dewa balap. Begitu guru juga bisa ikut mendapat manfaat. Sudah dipikirkan? Kalau sudah dipikirkan, ikut aku. Aku sudah memikirkan. Aku tidak mau. Tidak, ini kamu tidak mau. Kamu terlalu excited sampai jadi bodoh. Kami ranking nasional kedua, keluarga pembalap. Kakakku mengundang kamu masuk ini adalah mimpi yang kamu tidak bisa minta seumur hidup. Kamu malah menolak? Cuma ranking kedua hebat-hebat? Belum selesai, tunggu lanjutannya. Dewi, kamu gila ya? Coba pikir, ini kan kesempatan emas. Iya, kamu bilang orang kayak kita. Bahkan kesempatan buat gabung aja nggak dapet. Nggak dapet kesempatan sama sekali. Dewi. Kamu beneran nggak mau pergi? Ayah, aku punya rencana sendiri. Dik, kamu beneran nggak mau gabung sama kita? Aku cuma lihat kamu ada bakat, makanya aku kasih kesempatan khusus buat kamu gabung. Ini bukan sembarang orang, bisa dapat kesempatan kayak gini. Kesempatan bagus kayak gini. Kamu kasih aja ke orang lain. Aku nggak butuh. Dewi? Apa otakmu bermasalah? Apa kamu pikir? Karena hari ini kamu menang lawan kita, kamu udah jadi yang paling jago di dunia. Kak, orang yang otaknya nggak normal kayak gini, nggak usah dibujuk lagi. Orang kayak dia cuma cocok buat ngantar makanan. Dewi, ayah bisa jaga diri sendiri. Kesempatan bagus kayak gini, sayang banget kalau disia-siakan. Kalau kalian memang mau nerima orang,
Menurutku, dua abang ganteng ini juga lumayan bagus. Kalian pasti udah lihat. Mereka juga punya bakat. Dewi, kamu mau kasih kesempatan ini ke kita? Mereka berdua memang ada bakatnya. Tapi jauh banget bedanya. Tentu saja, kalau kamu mau gabung, aku bisa terima mereka juga dengan pengecualian. Tapi kalau kamu nggak mau datang, mereka berdua mustahil aku terima. Walaupun kamu nggak terima mereka, aku juga punya cara biar mereka bisa jadi pembalap profesional. Mau jadi pembalap profesional, harus dapat sertifikasi dari Ketua Asosiasi Balap Nasional, Ardi dulu. Cuma kalian berapa orang ini? Masa bisa dapat sertifikasinya? Cuma sertifikasi doang. Gampang kok. Oke. Terus aja kamu ngomong kosong, kami nggak ada waktu buat debat sama kamu. Aku masih harus persiapan buat lomba internasional. Kak, karena dia nggak mau gabung, kita juga nggak perlu buang-buang waktu. Ayo pergi. Kalau berubah pikiran, hubungi aku kapan aja. Orang yang nyebelin udah pergi. Ayo kita rayakan. Ya. Ayo rayakan. Ayo. Aku nggak sedang bermimpi kan? Kita bisa ngalahin klub peringkat kedua se-Indonesia. Apalagi penampilan Dewi, benar-benar di luar dugaan aku. Iya, Dewi. Kamu kan cuma tukang antar makanan, kok bisa segitu hebatnya ya? Bisa ngalahin pembalap profesional. Cepet cerita dong, teknikmu belajar di mana sih? Ini sebenarnya. Aku ini dewa balap. Bersambung. Aku fansnya dewa balap. Nonton video balapnya, terus belajar beberapa jurus. Aku mau kenalan dulu sama kalian semua. Soal identitasku, nanti aja kalau ada kesempatan. Wah, kamu belajar sampai mirip banget ya. Maksudku, kita semua fans Dewa Balap. Kamu pernah lihat wajah Dewa Balap gak? Mana mungkin aku pernah ketemu dewa balap. Wah, sayang banget ya. Dewa Balap selalu pakai helm. Di antara kita ini, nggak ada yang pernah lihat wajahnya. Iya sih. Kalau aku bisa ketemu Dewa Balap, aku bisa ketawa sampai kebangun dari tidur. Udah, jangan nebak-nebak lagi. Kalau ada jodohnya di masa depan, percaya deh, semua pasti bisa ketemu. Kalau kalian mau ketemu dewa balap, ya ikut balap profesional aja. Percaya aja, dewa balap pasti muncul. Beneran, asal kita turun aja, langsung bisa ketemu Dewa Balap. Bisa foto bareng Dewa Balap, itu impian semua pembalap. Kita aja nggak berani mimpiin. Ketemu dewa balap susah apa sih? Siapa tahu kalian udah pernah ketemu dewa balap dari dulu. Mana mungkin kita pernah ketemu dewa balap? Kita bukan pembalap profesional, bahkan nggak punya kualifikasi buat ikut lomba. Kata kakak senior benar juga, kalau mau jadi pembalap profesional, harus lewat Asosiasi Balap Nasional sama sertifikasi ketuanya Ardi. Kita kan nggak kenal dia. Papa dulu kan juga pembalap. Masa papa nggak kenal Ardi juga? Iya Pak Guru, Bapak kan mantan atlet profesional. Seharusnya ada koneksinya dong. Aku cuma pernah ketemu dia sekali. Kemampuanku yang sedikit ini cuma cukup buat ngajar kalian aja. Di depan yang jago mah nggak ada artinya. Hidupku ini ya udah gini aja. Waktu muda juga mimpiin jadi dewa balap. Sayangnya bakat kurang. Sekarang cuman bisa taruh harapan di generasi kalian. Sekarang malah bikin kalian bahkan nggak jadi pembalap profesional. Mungkin ini nasib kita kali ya. Artinya kita seumur hidup nggak bakal jadi atlet profesional. Ardi itu, aku kenal dia. Bersambung. Bukannya itu Ardi, aku kenal dia. Kamu kenal Ardi? Dia ketua Asosiasi Balap Nasional, pembalap peringkat pertama se-Indonesia. Iya. Aku benar-benar kenal Ardi. Aku antar kalian cari dia. Pak, Tian-Tian cuma bercanda. Masa iya dia kenal Ardi? Ardi kan pembalap peringkat pertama se-Indonesia, ketua Asosiasi Balap Nasional. Masa iya kenal Tian-Tian? Tian-Tian, jangan-jangan kamu pernah ngantar pesanan ke Ardi. Itu mah nggak bisa dibilang kenal. Kenapa sih kalian nggak percaya aku? Aku beneran kenal dia. Dan aku akrab banget sama dia. Asal aku yang datang, dia pasti akan mengesahkan kalian sebagai pembalap profesional. Kalau kamu beneran kenal dia, telepon aja dong. Oke. Ardi.
Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Dasar kurang ajar, berani-beraninya nggak angkat teleponku. Dasar. Tian, kenapa kamu bohongin kita? Walaupun kamu nggak kenal dia, kita juga nggak bakal ngomong apa-apa. Iya, ngapain sih bohong kayak gitu? Tian, nggak kenal juga nggak apa-apa. Kita hidup biasa-biasa aja, nggak usah mimpi jadi pembalap profesional. Nggak boleh. Aku mau bawa kalian cari dia. Tian, kok malah makin ngaco omonganmu? Kamu kan nggak kenal dia. Datang pun kamu nggak bakal ketemu. Percaya deh sama aku. Aku pasti bikin kalian ketemu dia. Bersambung. Ketua, tim Macan Hitam dari luar negeri sudah mengirimkan surat tantangan kepada kita. Beberapa juara nasional sudah dikalahkan. Mereka bahkan berani mengancam akan mengalahkan dewa balap di Raja Agung. Guru adalah dewa balap nomor 1 di dunia. Sepertinya mereka memang menargetkan guru. Kalau guru tidak keluar menghadapi mereka, mungkin mereka tidak akan mudah mengalah. Kalau gitu cepat hubungi dewa balap. Suruh dewa balap memberi mereka pelajaran. Guru bilang identitasnya tidak boleh dibongkar. Masalah ini, surat tantangan kita tangani sendiri. Tapi lawannya tim Macan Hitam. Kita punya beberapa juara nasional yang sudah dikalahkan. Aku tahu kemampuan mereka, tapi guru masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak mau, karena urusan kecil ini mengganggu konsentrasinya. Kecuali dia yang datang mencariku, kalau tidak, aku tidak akan mengganggunya. Dewi, apa Ketua Jang benar-benar akan menemui kita? Kalau kita jadi pembalap profesional, bukannya nanti bisa ketemu dewa balap? Adik, kita cuma pembalap amatir, cukup lihat-lihat di sini saja. Lagi pula, kamu tidak benar-benar mengira Ketua Jiang akan menemui kita, kan? Kayaknya kita bahkan tidak bisa masuk pintunya. Kalian tidak percaya padaku? Ikut aku. Ada apa? Kamu bilang ke Ardi, bilang Dewi yang cari dia. Apa? Kalian cari Ketua Jiang, kalian siapa? Kamu bilang saja ke Ardi, Dewi yang cari dia. Dia kenal aku. Dik, kalau mau cari Ketua Jiang, harus ada janji temu. Kalian ada janji temu? Bukan aku cari dia masih perlu janji temu? Bersambung. Nona, kalian tipe orang kayak gini. Sudah banyak aku temui, semuanya bilang, ada urusan mendesak mau ketemu Ketua Jiang. Kalau aku cuma begitu saja mengizinkan kalian masuk, berarti aku terlalu mudah ditipu. Dewi, kamu benar-benar kenal Ketua Jiang. Kalau kamu tidak kenal, kita pergi sekarang juga, supaya nanti tidak malu. Aku benar-benar kenal dia, tidak bohong sama kalian. Tolong sampaikan lagi dong, aku benar-benar kenal dia. Aku akrab sekali dengannya. Kalau kamu bilang kalian berdua akrab, ya telepon saja dia. Asal dia angkat, aku izinkan kalian masuk. Ini, sudah aku telepon tapi dia tidak angkat. Jangan pura-pura, pulang sana cari kerjaan lain. Tidak. Sudah ku bilang Dewi cuma bercanda, kan? Kalian berdua tidak percaya. Nah, sekarang sama-sama dipermalukan. Dewi, jangan-jangan kamu benar-benar menipu kami? Kami sangat percaya padamu loh. Kenapa Dewi dan teman-temannya bisa ada di sini? Zheng Hui, kakakku sebelumnya. Sangat mengagumi si kentang kecil ini. Klub keluarga kami hanya punya beberapa kuota pembalap. Kalau dia sampai bergabung, dia akan jadi pesaingmu. Bukankah itu si anjing peliharaanku? Bersambung. Ini kan anjing peliharaanku. Kok di mana-mana ada kalian? Nona Liu, Tuan Li, silakan masuk. Wajahmu berubah cepat sekali. Kenapa bisa secepat ini? Mereka boleh masuk, kenapa kami tidak boleh? Nona Liu berasal dari keluarga pembalap. Dia pembalap profesional terkenal di Jayanagara. Kalau kalian? Ku beritahu ya, aku ini... Aku kenal mereka. Beberapa hari lalu kami bahkan pernah balapan bersama. Tuan Li, oh ternyata Anda kenal. Berarti mereka juga profesional? Mereka itu cuma pembalap amatir yang tidak dikenal. Yang ini cuma tukang antar makanan. Berkelahi mau datang ke asosiasi balap nasional. Budi, aku sarankan bicaramu harus lebih sopan. Perkataanmu sekarang sangat menjijikan. Ternyata pembalap amatir, kukira hebat sekali. Kalian ini cukup berani juga. Beberapa pembalap amatir berani bilang kenal dengan Ketua Ardi. Bohongnya yang profesional dong. Apa? Mereka kenal Ketua Ardi? Dewi,
Kenapa aku tidak pernah tahu kamu punya kemampuan ini? Poster Ketua Ardi kan dipajang di sana, semua orang kenal. Sayang, ini salahmu, sok pamer terus. Kami sudah bilang tidak mau datang, kamu yang maksa datang. Nah, sekarang gimana? Kita semua jadi bahan tertawaan. Sekarang puas? Aku sudah lama kenal Ardi. Dan kukatakan padamu, segala yang kamu miliki sekarang adalah karena kusuruh dia memberikannya padamu. Bersambung. Aku sudah lama kenal Ardi. Dan ku beritahu kamu, semua yang kamu miliki sekarang adalah karena aku yang menyuruhnya memberikannya padamu. Dewi, kemampuanmu membual semakin hebat saja. Kenapa kamu tidak bilang undangan kompetisiku juga kamu yang kasih? Iya. Aku yang menyuruhnya memberikannya padamu. Oke. Kalau gitu panggil Ketua Jiang ke sini. Kita tanya langsung padanya. Lihatlah undanganku ini. Apa benar dapat karena kemampuanku sendiri? Baik. Kamu suruh Ardi keluar menemui aku. Kamu, nona kecil, bicaranya kok seenaknya. Kukira kamu siapa, orang penting yang hebat. Ketua Jiang bisa sembarangan ketemu orang kayak kamu? Dewi, ku bilang nggak fokus ngantar makanan, lari ke sini cari Ketua Jiang. Mau apa sih? Kami ke sini untuk verifikasi pembalap profesional. Cuman kalian berapa orang ini? Mau diverifikasi jadi pembalap pro? Bikin ketawa saja. Kalian yang cupu-cupu begini. Mau jadi pembalap profesional, pantas nggak sih? Kamu! Dewi, aku benar-benar tersentuh dengan keluguanmu. Aku tahu, kamu sebelumnya cuma ngantar makanan, nggak punya wawasan. Tapi kalau kamu tahu Ketua Jiang, ya pasti tahu juga siapa Ketua Jiang itu. Dia itu juara pertama balap nasional. Masa orang sekelas dia bisa sembarangan ketemu orang kayak kalian? Kalau nggak bisa, kalian bisa kerja di sini jadi satpam, petugas kebersihan, baru bisa ketemu Ketua Jiang. Jangan meremehkan orang, sok jago aja. Lagian kan kami yang menang. Bersambung. Kalian jangan meremehkan orang. Kayaknya bilang diri sendiri hebat-hebat, masih saja dikalahkan oleh kami. Itu cuma kalian kebetulan saja. Kecuali Dewi ini tongkat pengaduk. Tongkat pengaduk mengacau di tengah. Kalian beberapa, bikin kalian capek. Masih nggak bisa menang kami. Adik kelas, orang itu bilang memang nggak salah. Kami jauh beda dengan orang itu. Kami karena Dewi baru bisa menang. Lagi pula, kami hari ini nggak harus datang ke sini. Dewi mana mungkin kenal Ketua Jiang. Kalian mau kenal Ketua Jiang? Bisa juga datang minta-minta aku. Kami sebentar, tapi janjian ketemu Ketua Jiang. Kalau kalian bisa bikin aku senang, aku nggak keberatan. Ajak kalian ketemu juga. Minta kalian, nggak mungkin. Sekelompok orang yang dikalahkan, kalian juga pantas. Oke, ada tulang punggung ya? Kalau gitu kalian jangan salahkan aku. Satpam, ambil ikan busuk dan udang jelek ini. Suruh keluar untuk aku. Cepat keluar. Budi, Rio Chengdu juga mau. Kasih mereka satu kesempatan. Kamu kenapa? Mau narget kami? Betul, aku memang narget kalian. Siapa yang suruh kalian sebelumnya? Bikin aku malu. Kamu masih mikir, klub kami adalah lembaga amal. Apa ikan busuk dan udang jelek semua diterima. Abang aku cuma sekedar bilang, kalian gak bakal percaya kan? Sebelumnya kalian bahkan sirkuit balap. Nggak mau kasih kami. Sekarang masih mau kami. Kasih kalian kesempatan. Kamu ngapain mimpi siang? Makanya. Kamu cari kesempatan balas dendam ya kamu? Betul. Sebelumnya juga Abang Cheng baik hati. Nggak enak langsung tolak kalian. Baru kasih kalian punya. Nggak pantas punya khayalan. Hari ini aku taruh kata di sini. Aku sudah kasih tahu, sirkuit balap klub nasional. Nggak ada satu sirkuit balap klub bakal ajak kalian masuk. Aku lihat nggak ada rekomendasi klub. Kalian seumur hidup nggak bakal jadi pembalap profesional. Apa? Kalian benar-benar licik, bahkan potong jalan kami. Kalau aku nggak salah ingat, klub kalian di dalam negeri cuma ranking kedua. Bisa punya kemampuan besar ya? Aku nggak percaya kalian bisa lebih hebat daripada Ardi. Dewi, kamu jangan bilang, kamu sendiri bohong saja. Sekarang masih bikin. Bawa kami bersama. Dewi, kamu hari ini cukup bikin kami malu. Kamu jangan bilang. Iya, kami juga cuma ranking kedua. Nah, aku mau tanya kamu ranking keberapa? Ranking aku adalah... Bersambung. Peringkatku adalah... Kamu punya peringkat apa? Kamu mungkin bahkan nggak punya kualifikasi buat ikut lomba. Jangan kira karena sekali ini kebetulan menang dari kami, lalu kamu sudah setara dengan kami. Kayak kalian sampah-sampah ini, sekeras apapun berusaha, nggak akan bisa nyusul kami. Waktu itu kami cuma nemanin kalian main-main sembarangan aja. Nanti kalau udah beneran di sirkuit balap Suhardi, kalian sampah-sampah ini mungkin lampu belakang mobil kami aja nggak bakal kelihatan.
Si kentang kecil, kamu sama kami memang beda jauh kayak langit sama bumi. Kalau tahu diri, cepat-cepat minggat dari sini. Nanti kalau aku suruh orang buang kalian keluar, bakal nggak enak dilihat. Dewi, mending kita pergi aja. Anggap aja aku nggak pernah datang ke sini hari ini. Iya Dewi, mending kita pergi. Nggak bisa. Dia sudah menghina kita segitu parahnya. Dewi, coba kamu pikir lagi. Ada cara lain nggak? Bajingan, aku sarankan kamu lebih baik ngerem. Nanti kalau Ardi udah datang, kamu akan bertanggung jawab atas sikap sombongmu sebelumnya. Awas, akibatnya bisa parah. Akibat? Orang yang bisa bikin aku kena akibat belum lahir ke dunia ini, Dewi? Waktu itu karena Kak Cheng yang nahan, aku baru lepaskan kamu. Hari ini kamu nggak bakal seberuntung itu lagi. Sekarang aku bakal kasih tahu kamu akibatnya melawan aku. Diam aja ngapain, cepet usir mereka keluar. Cepat keluar. Jangan sentuh-sentuh. Mau apa? Kami bisa pergi sendiri, Dewi. Mending kita pergi. Lihat apa? Cepat minggat. Siapa yang berani suruh mereka minggat? Bersambung. Siapa yang berani mengusir mereka? Halo Ketua Jiang, saya Budi. Dulu Bapak pernah mengirimkan undangan untuk turnamen internasional kepada saya. Oh, jadi kamu Budi? Halo Ketua Jiang, saya Sari dari keluarga Liu. Akhirnya Bapak muncul. Halo Ketua Jiang. Jangan bocorkan identitas saya. Budi, mereka kelihatannya memang saling kenal. Ketua Jiang, apakah Bapak salah mengenali orang? Sebelumnya saya yang menghubungi Bapak, dia cuma pengantar makanan. Si brengsek ini. Dia tuh selingkuh dengan Sari. Sudah putus dengan si brengsek ini. Apa? Kamu begitu baik padanya? Dia malah berselingkuh. Baiklah. Abaikan saja dia. Kemari. Kalau yang ini adalah murid ayah saya. Menurut saya, kakak-kakak ini bakatnya juga cukup bagus. Sangat cocok ikut kompetisi profesional. Jadi bantu saya untuk mengesahkan mereka sebagai atlet profesional. Bersambung. Dewi, kamu pikir kamu siapa? Dia ini ketua asosiasi balap nasional. Apakah dia orang yang bisa kamu suruh-suruh seenaknya? Satpam, cepat usir mereka keluar, agar tidak mengganggu pandangan Ketua Jiang. Siapa yang berani? Nona Dewi adalah teman saya. Pergi. Apa, teman? Ternyata Tian-Tian benar-benar kenal Ketua Jiang, bukan? Sebenarnya Tian-Tian ini siapa sih? Ternyata benar-benar kenal Ketua Jiang. Ketua Jiang, apakah Anda salah paham? Dia cuma tukang antar makanan. Masa bisa berteman dengan Anda? Saya berteman dengan siapa? Apakah perlu izin darimu? Nona Dewi, silakan masuk. Ketua Jiang, saya rasa sebelumnya Kak Cheng seharusnya sudah menghubungi Anda. Mengatakan tim Macan Hitam akan datang ke Diraja Agung untuk tantangan. Dan Anda sedang butuh bantuan, jadi saya dan Sisi datang ke sini ya. Kami adalah klub balap peringkat kedua nasional. Percaya di bawah pimpinan Anda, kita akan bersatu dan saling menguatkan, pasti bisa mengalahkan tim Macan Hitam. Peringkat kedua nasional pun bagaimana? Tetap saja dikalahkan oleh Tian-Tian. Nona Dewi, baru peringkat kedua nasional ini pantas membuat Anda turun tangan? Ketua Jiang, saya tahu Anda adalah pembalap peringkat pertama nasional dan telah meraih prestasi yang luar biasa. Tapi Anda tidak bisa membandingkan kami dengan seorang tukang antar makanan. Ya, Anda menggunakan orang seperti ini untuk menghina kami, bukankah itu merendahkan martabat Anda? Tahukah kamu siapa dia? Bisa dihajar olehnya adalah kehormatan terbesar dalam hidup kalian. Bersambung. Nona Dewi, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kamu bilang saya cuma kurir pengantar makanan, tapi kamu saja tidak bisa mengalahkan kurir. Menurutku kamu sama sekali tidak layak menjadi pembalap profesional. Apalagi ikut kompetisi internasional. Kamu bilang tidak layak, ya sudah, Ketua Jiang saja belum bicara. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Jiang, bagaimana pendapat Anda? Saya rasa Nona Dewi benar. Ketua Jiang, bagaimana Anda bisa mendengarkan dia? Saya mendengarkan siapa, urusanmu apa? Kamu saja tidak bisa menang melawan kurir pengantar makanan. Kompetisi internasional level ini, kamu juga tidak pantas ikut. Ketua Jiang, biar saya jelaskan. Itu, saya... Jelaskan apa lagi? Segala yang kamu miliki adalah atas izin saya. Sekarang saya tarik kembali, sudah seharusnya. Dan juga sertifikasi pembalap profesionalmu akan saya batalkan.
Kamu mau mencabut kualifikasi pembalap profesional saya? Itu kan saya dapatkan dengan kemampuan sendiri. Hal apa dari dirimu yang didapat dari kemampuan sendiri? Dengan skill seadanya itu, cuma pantas jadi pembalap amatir. Nona Dewi, ayo kita pergi. Bajingan. Memang pantas. Dewi, aku tidak akan berhenti dengan kalian. Sisi, ayo kita pergi. Budi, kita putus. Loh, Sisi, ini tiba-tiba kenapa mau putus? Aku bersamamu. Karena kamu pembalap profesional dan akan ikut kompetisi internasional, bisa membawa keuntungan besar bagi keluarga kami. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Untuk apa aku mempertahankanmu? Apa? Aku tidak menyangka kamu ternyata wanita yang matre seperti ini. Kamu juga sama, bukan? Kita saling memanfaatkan. Aku malas bicara panjang lebar. Pergi semua. Tanpa kalian aku tetap bisa bangkit lagi. Bersambung. Tak disangka, Tian-Tian benar-benar kenal Ketua Jiang. Dan Ketua Jiang sangat mendengarkan dia. Iya. Sebenarnya Tian-Tian ini siapa sih? Dia pasti bukan tukang antar makanan. Rio dan Ketua Jiang sangat tertarik padanya. Pasti ada identitas khusus. Secara logika, dia kan putri guru. Seharusnya tidak menyembunyikan dari kita. Tapi, tingkah lakunya belakangan ini memang membuatku merasa dia tidak biasa. Dia tidak mungkin cuma tukang antar makanan. Orang biasa tidak mungkin bisa melatihnya. Menurut kalian, jangan-jangan dia itu... Apa? Raja pesanan antar yang legendaris itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kukira mau bilang apa? Coba pikir, hanya raja pesanan antar yang mungkin punya skill berkendara seperti itu. Kurir biasa mana mungkin? Tidak mungkin lah. Kalaupun dia raja pesanan antar, dia juga tidak mungkin mengalahkan pembalap profesional. Apalagi itu klub peringkat kedua nasional. Menurut kalian, jangan-jangan Tian-Tian sedang ada masalah? Dia malu memberitahu kita. Itu tidak mungkin, dia kan putri guru. Nantinya dia adik kita. Apa sih yang tidak bisa dikatakan? Tidakkah kalian merasa postur tubuh dan pakaian Tian-Tian mirip dengan dewa balap legendaris itu? Mungkinkah? Dia adalah... Bersambung. Pak, sudah saya minta asisten untuk membantu Anda. 3 rekan sudah disahkan sebagai pembalap profesional. Bagus. Pak, beberapa hari yang lalu, tim Macan Hitam dari luar negeri telah menantang kami. Surat tantangan. Tim Macan Hitam berhasil mengalahkan 3 juara nasional di Raja Agung. Dan hanya dalam waktu 20 menit. Dengan 20 menit saja bisa mengalahkan 3 juara nasional. Ternyata agak menarik ya. Pak, mereka bahkan berani mengatakan akan mengalahkan Anda. Untuk kehormatan di Raja Agung, Anda harus menerima tantangan ini. Cuman tim Macan Hitam saja, tidak perlu ditakuti. Itu tim Macan Hitam, tak disangka mereka datang begitu cepat. Mas, ini adalah Ardi, Ketua Asosiasi Balap Nasional di Raja Agung dan juga di Raja Agung, pembalap ranking pertama. Ketua Ardi ya? Senang bertemu. Sepertinya Anda adalah Macan Hitam. Anda datang jauh-jauh ke di Raja Agung. Ada keperluan apa? Ketua, jangan buru-buru. Saya datang jauh-jauh kali ini untuk memberikan sebuah hadiah kepada Anda. Penakut Asia Timur. Ketua Ardi. Hadiah ini cukup bagus ya. Ini saya tulis khusus untuk Ketua Ardi. Kalau saya bilang tidak suka dan tidak menerima? Baiklah, kalau begitu kita adu. Tapi kali ini Anda harus mengirim pembalap terkuat. Jangan suruh sampah-sampah itu tampil.
Saya ingat di Raja Agung Anda, bukannya ada apa? Dewa balap sampah? Kalau begitu suruh dia adu dengan saya. Dewa balap di Raja Agung. Bodoh amat, dewa balap apapun dia. Di mata saya sama saja. Tapi saya kasih peringatan dulu. Suruh dia tunjukkan kemampuan terkuatnya. Saya jamin tidak lebih dari 10 menit. Saya pasti bisa mengalahkan dia. Kalau begitu saya hanya perlu 5 menit. Untuk mengalahkan kamu ini apa? Macan hitam sampah. Kamu siapa? Wajahnya seperti kentang kecil. Jangan pedulikan, kita satu putusan menentukan. Aturannya kamu yang tentukan. Nanti, kamu akan tahu siapa saya. Kalau begitu nanti kamu kalah. Jangan salahkan saya mengganggu kamu. Belum selesai. Lebih baik kita langsung saja, kita adu rem. Gas harus diinjak penuh. Lalu berhenti tepat sebelum garis rem ini. Siapa yang berhenti paling dekat dengan garis putih, dialah pemenangnya. Zaman sekarang gini, masih main cara-cara jadul. Lomba sederhana seperti ini, guruku saja tidak perlu turun tangan. Apa? Ketua Jiang. Gadis kecil ini gurumu? Pantas saja di Raja Agung kalian penuh pembalap sampah. Cewek imut begini saja bisa jadi gurumu. Kamu mau bikin kami mati ketawa? Dengar ya, memangnya kenapa kalau aku imut? Nanti saja kau akan kubuat oleh cewek imut ini. Gigi-gigimu sampai berantakan. Guru, lomba seperti ini tidak perlu kau turun tangan. Aku saja yang maju. Lagi pula, aku kan pembalap peringkat pertama seantero negeri. Untuk menantang lomba seperti ini, masih lebih dari cukup. Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Satu garis finish saja apa serunya? Lebih baik kita masing-masing tim mengirim satu orang berdiri di depan garis finish. Siapa yang gagal mengerem, sampai menabrak orangnya, dialah yang kalah. Kalau sampai takut dan menghindar, juga dianggap kalah. Bagaimana? Apa, lawan berdiri di garis finish, ini bisa mencelakai nyawa? Kenapa? Jangan-jangan Ketua Jiang takut? Tapi mengingat di Raja Agung penuh pengecut, kalau takut boleh mengaku kalah, tapi Anda harus menerima hadiahku dan menggantungnya di pintu masuk asosiasi. Ayo adu, kalau kau memang ingin mati. Aku akan kabulkan keinginanmu. Sudah, jangan banyak bicara, mulai saja. Aku masih ingin pulang makan. Baik. Bersambung. Kau memang ingin mati, ya? Kalau begitu, biar ku genapi keinginanmu. Oke. Karena kau buru-buru ingin reinkarnasi, mari kita main lebih seru lagi. Tutup panel speedometer motornya. Soalnya tantangan ini dariku. Jadi, aku tambahkan kesulitan untuk diriku sendiri. Siapa di sana? Tutup speedometernya. Kalau speedometernya kau tutup, bagaimana cara melihat kecepatan dan RPM mesinnya? Ku beritahu, seorang pembalap kelas atas sejati. Matanya hanya tertuju pada lintasan. Dia tidak akan memikirkan sudah berapa kecepatannya atau berapa RPM mesinnya. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, yaitu menang. Lumayan menarik, kau benar. Pantasan saja bisa menjuarai 3 kejuaraan nasional. Memang ada kemampuannya. Aku meremehkanmu. Guru, ini terlalu berbahaya. Kalau dia menginjak rem terlambat 0,1 detik saja, bisa menabrak dan melayangkanmu. Kenapa? Takut? Kalau takut, cepat nyerah saja. Pembalap yang benar-benar hebat akan menilai RPM mesin dari getaran motornya. Juga menilai kecepatan motor dari hambatan angin. Dan di arena balap, mata pembalap selalu melihat ke depan, tidak akan melihat speedometer. Jangan khawatirkan aku. Kalau dia benar-benar menabrakku, berarti dia yang kalah. Baik, tak kusangka gadis kecil ini tidak hanya berani, tapi juga cukup banyak tahu. Kalau begitu, mari kita mulai. Jika Anda tidak takut mati, silakan berdiri di garis finish. Guru, jangan pergi. Demi kejayaan di Raja Agung, aku harus menerima tantangan ini. Aku sudah siap, ayo maju. Bersambung. Ayo maju.
Dia sudah melewatkan titik pengereman terakhir. Dia pasti akan menabrakmu. Kalau dia menabrakku, kita menang tanpa bertarung. Kalau aku menghindar, kita harus mengaku kalah. Pak, dia sudah tidak sempat mengerem lagi. Kalau tidak pergi sekarang sudah terlambat. Nyawamu bisa melayang. Masih ada satu titik pengereman lagi. 3, 2, 1. Rem! Maaf ya semuanya, hanya selisih 3 cm. Nona kecil. Berani sekali kau. Kau harus tahu, dengan kecepatan setinggi ini pun kau tidak menghindar. Kalau aku terlambat 0,1 detik lagi, kau sudah melayang. Sudah kubilang, siapa yang menghindar dialah yang kalah. Bagus, aku salut padamu. 3 cm. Sudah 20 tahun. Tidak ada yang bisa berhenti pada jarak sedekat ini. Dia malah berhasil sekali coba. Ketua Jiang. Sepertinya kemampuan di Raja Agung juga biasa-biasa saja. Jarak 3 cm saja tidak bisa dicapai. Lebih baik kalian mengaku kalah saja, daripada nanti malu-maluin. Apakah ini kemampuan sebenarnya dari tim Macan Hitam? Tenang saja, serahkan padaku. Bersambung. Pak, 3 cm. Bagaimana mungkin menang? Kalau remmu terlambat 0,1 detik saja, akan melebihi 3 cm. Kalau remmu lebih cepat 0,1 detik, langsung nabrak dia. Bagaimanapun juga, pasti kalah. Titik rem harus dimajukan 10 cm. Maka akan ditemukan jarak pengereman yang lebih dekat. 10 cm? Ini kan dalam kondisi kecepatan 200. Bagaimana mungkin menemukan titik rem 10 cm? Siapa bilang tidak bisa menemukan titik rem? Asal ngerem di sana, aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Nona, secara teori, titik rem yang kamu sebut ini memang ada. Tapi kalau titik remmu sedikit saja terlambat, maka sedikit saja meleset. Akibatnya bisa sangat jauh. Iya Pak, dia benar. Titik rem Bapak itu hanya ada secara teori. Dalam kondisi kecepatan 200, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Orang lain tidak bisa menemukan. Bukan berarti aku juga tidak bisa. Kalau tidak takut mati, datang aja ke garis finish. Aku mau berangkat. Baik. Akan kulihat. Sebenarnya kamu punya kemampuan apa? Dia menutupi dashboard, menambah kesulitan. Sebagai tuan rumah, aku juga harus membalas budi. Kalau tidak, menang pun tidak akan membuat orang lain tunduk. Lalu kamu mau bagaimana? Murid, ambil selotip. Pak, mau ambil selotip untuk apa? Mereka menutupi dashboard, maka aku akan menutupi helm. Bersambung. Mereka tempel dashboard, kalau gitu gue tempel helm. Nggak bisa Pak, ini terlalu berbahaya. Kalau lu pakai helm ini, nggak bakal kelihatan apa-apa. Memang itu tujuannya, Buta. Kalau enggak gitu, gimana caranya dia mau ngaku kalah? Lu mau nabrak gue sampai mati? Kenapa? Takut? Takut? Kalau takut ngaku kalah aja. Siapa yang takut? Lu nggak mungkin menang lawan gue. Masa gue harus takut? Oke, kalau nggak takut, berdiri aja yang bener. Jangan bergerak-gerak nanti. Gue nggak mau nabrak lu sampai mati. Murid, kamu juga jauhin dikit. Jangan sampai kena sasaran. Bos, dia ini buta, nggak bisa kontrol rem. Cepetan minggir, bos. Bos, dia kelihatannya aja nggak bisa naik motor. Nggak usah diambil pusing, bos. Nggak bisa. Asal gue menang kali ini, gue jadi nomor 1 di Raja Agung. Lari bos, udah nggak sempet. Nggak, kalau gue ngeles berarti gue kalah. Bersambung.
1 sentimeter lagi, guru, kita menang. Tidak mungkin. Kamu tadi balap dengan mata tertutup. Bagaimana caramu melakukannya? Makanannya, ya banyak latihan saja. Dan juga, ini tempat umum. Dilarang buang air sembarangan. Tidak. Kamu bilang, kamu sebenarnya siapa? Ini saja kamu tidak bisa lihat, di dunia ini, selain Raja Balap di Raja Agung, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Maksudmu, si gadis kecil ini adalah Raja Balap di Raja Agung? Sudah, bawa orang-orangmu pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke di Raja Agung lagi. Kita pergi. Ayo. Cepat. Guru, sekarang, identitas Anda juga sudah terbongkar. Ini, hari-hari ke depan, mungkin tidak akan semudah dulu. Tidak apa-apa. Lagi pula, sekarang aku juga tidak perlu menyembunyikan identitas lagi. Anda, silakan lanjutkan urusan Anda. Aku mau makan bersama kakak-kakak seperguruanku. Aku pergi dulu. Selamat datang di kejuaraan balap motor dunia. Raja balap dari di Raja Agung sekali lagi akan menciptakan rekor baru. Mari kita tunggu.